Halo Friends, kalian pasti tahu ada penyakit jantung koroner, ada penyakit stroke, di mana semuanya itu penyebab utamanya adalah terjadinya penyempitan pada pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, ada yang diakibatkan plak ya. Nah, itu ternyata tidak hanya terjadi di pembuluh darah jantung atau otak aja loh, Friends, tapi juga bisa terjadi di pembuluh darah ginjal dan bisa menyebabkan suatu kondisi yang disebut hipertensi renovaskular. Apa itu? Ayo kita bahas. Dalam satu hari itu ada sekitar 20% darah yang dipompa jantung itu pasti ke ginjal. Dan itu berlangsung tiap detik, tiap menit gitu ya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi penyempitan pada pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Jadi pembuluh darah yang masuk ke ginjal itu yang paling besar namanya arteri renalis. Nah, di situ ada penyempitan dan akhirnya menyebabkan kekurangan atau berkurangnya aliran darah yang ke ginjal. Nah, kalau ada pengurangan aliran darah ke ginjal, itu akan terbaca gitu ya di ginjal dan di tubuh itu sebagai kondisi seperti kondisi dehidrasi ya. Akhirnya tubuh atau ginjal itu berusaha untuk meningkatkan aliran darah dengan berbagai macam mekanisme hormonalnya ya, mekanisme lokalnya dengan membesarkan dan mengecilkan pembuluh darah. Jadi terjadi banyak sekali metode-metode kompensasi, bisa dibilang seperti itu. Tapi selalu ada batas ya. Tiap tubuh itu berusaha memperbaiki suatu kesalahan. Akhirnya dalam kondisi yang sudah melebihi kompensasi atau kita sebut dekompensasi, malah akhirnya terjadi suatu penyakit gitu. Karena adanya kelelahan dalam sistem kompensasi tersebut. Nah, kondisi ini akhirnya bisa menyebabkan hipertensi renovaskular tadi karena banyaknya hormon-hormon yang berperan dan bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke ginjal dan menyebabkan hipertensi tadi. Hipertensi renovaskuler termasuk salah satu hipertensi sekunder yang agak sulit didiagnosis karena dia kan kelainan atau penyempitannya itu di pembuluh darah dalam ya di arteri renalis. Jadi memang membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan khusus untuk mendiagnosis. Tapi sebenarnya dari gejala klinis atau tampilan klinis seorang pasien kita bisa mencurigai bahwa ini adalah suatu hipertensi renovaskuler. Sebelum menjelaskan gejala klinisnya, saya akan memberitahu beberapa penyebab dari hipertensi renovaskular tadi. Jadi penyempitan pembuluh darah atau penyempitan arteri renalis itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama memang bisa karena ada faktor genetik yang kita sebut displasia fibromuskuler, yaitu terjadinya gangguan atau kelainan dari otot pembuluh darah tersebut. Memang itu biasanya terjadi sejak lahir atau sejak usia muda itu sudah sempit gitu ya pembuluh darah ke ginjalnya atau pembuluh darah arteri renalisnya. Lalu yang kedua adalah penyebab-penyebab lain selain genetik. Yang paling sering adalah aterosklerosis, yaitu penyempitan akibat adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Ini mirip sekali dengan kejadian yang tadi saya katakan di pembuluh darah jantung, yaitu penyakit jantung koroner, dan di pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke. Lalu selain itu kejadian-kejadian lain yang bisa menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah misalnya dampak-dampak radiasi, terjadi fibrosis di situ, dampak-dampak obat-obatan tertentu, dan macam-macam kejadian lain seperti keradangan atau yang kita sebut vaskulitis yang bisa diakibatkan oleh beberapa penyakit inflamasi seperti autoimun atau juga dampak-dampak dari operasi. Ada operasi yang menyebabkan akhirnya terjadi luka pada pembuluh darah yang menyebabkan fibrosis dan penyempitan itu tadi. Dari gejala klinis, kita bisa mencurigai ini adalah suatu hipertensi renovaskuler, sebenarnya mirip dengan tanda-tanda pada hipertensi sekunder yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi, hipertensi renovaskuler ini juga salah satu penyebab hipertensi sekunder. Jadi, terjadinya itu yang pertama banyak justru pada usia muda. Jadi ada hipertensi yang cukup tinggi terjadi pada usia muda, salah satu yang harus kita pikirkan adalah ini. Lalu karena ada penyebab aterosklerosis, maka hipertensi yang tiba-tiba baru muncul di atas usia 55 tahun dengan orang yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, kolesterol, obesitas, itu juga bisa kita pikirkan adalah hipertensi renovaskuler. Lalu yang tanda-tanda yang ketiga adalah ditemukannya hipertensi yang cukup berat pada seseorang dengan kejadian
edema paru akut berulang. Jadi dia sering masuk rumah sakit karena sesak gitu ya. Itu juga bisa menjadi suatu kecurigaan. Lalu berikutnya, ditemukan hipertensi yang cukup berat pada seseorang baik itu usia muda atau di atas 55 tahun dengan gambaran ginjal yang asimetris. Ada salah satu ginjal yang ukurannya lebih kecil atau malah keduanya lebih kecil tanpa penyebab yang jelas. Lalu tanda-tanda berikutnya yang terakhir ini bisa menjadi clue untuk seorang dokter, yaitu hipertensi yang justru memberat kreatininnya dengan cepat setelah diberikan obat-obatan golongan ACE inhibitor atau ARB, yaitu angiotensin receptor blocker. Jadi dua obat ini justru malah akan memperberat terjadinya gangguan ginjal pada orang yang sudah mengalami stenosis arteri renalis pada hipertensi renovaskular ini. Nah, untuk penanganannya ini sebenarnya mirip dengan penanganan pada penyakit jantung koroner dan penanganan pada stroke. Jadi nanti akan dievaluasi seberapa berat si stenosis atau penyempitan pembuluh darahnya. Nanti akan ada tindakan-tindakan khusus, apakah cukup dengan obat-obatan ataukah ada tindakan-tindakan pelebaran pembuluh darah misalnya seperti angioplasti dan lain-lain. Selalu konsultasikan ke dokter. Oke, Never Friends, jadi itu tadi penjelasan lengkap mengenai hipertensi renovaskular. Jadi pada prinsipnya kalau Nefrofriends mengalami atau keluarga Nefrofriends mengalami hipertensi yang diduga suatu hipertensi sekunder, jangan ditunda, segera konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi supaya apabila ditemukan penyebabnya, maka hipertensi pada hipertensi sekunder itu sebenarnya bisa disembuhkan.